Assalamualaikum. Teman-teman, terima kasih sudah mau belajar dari Bimatika Online. Saya berharap kamu memperhatikan dengan baik materi dari video ini. Nah, sekarang selamat melanjutkan belajarnya. Teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras terkait dengan sebuah segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga siku-siku yang warna kuning ini. Ada sisi A, sisi B, dan sisi C. Sisi A lebih pendek dibandingkan sisi B, dan sisi B lebih pendek dibandingkan sisi miringnya, yaitu sisi C. Sisi A dan sisi B merupakan sisi yang membentuk siku-siku. Sisi A dan sisi B adalah sisi yang membentuk siku-siku. Sedangkan sisi C adalah sisi miring. Sisi miring yang lebih panjang dibandingkan sisi-sisi yang lainnya. Dalam teorema Pitagoras, ketika sisi A, sisi B, dan sisi C dibentuk sebuah persegi yang pertama, persegi yang kedua, dan persegi yang ketiga, ternyata luas persegi pertama yang panjang sisinya A dan luas persegi yang kedua panjangnya sisinya B dan luas persegi yang ketiga dengan panjang sisi C, jika dijumlahkan luas persegi yang pertama dijumlah dengan luas persegi yang kedua sama dengan luas persegi yang ketiga. Inilah yang dinamakan dengan teorema Pitagoras, sehingga dituliskan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat ini mewakili luas persegi pertama, B kuadrat merupakan luas persegi yang kedua, dan C kuadrat merupakan luas persegi yang ketiga. Nah, dari teorema ini kamu bisa menurunkannya sehingga kamu bisa mencari nilai A, nilai B, dan nilai sisi miringnya yang C. Perhatikan, saya akan menulisnya di bawah sini. Jika saya ingin mencari A, saya akan menulis A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Ya, saya tinggal memindahkan B ke sisi sebelah kanan, atau C kuadratnya kita kurangkan dengan B kuadrat. Sehingga untuk mencari nilai A saja, itu merupakan akar dari C kuadrat dikurang B kuadrat. Jika kamu ingin mencari B, saya tulis sini B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Ya, saya memindahkan A ke sisi sebelah kanan. Dan jika hanya B saja, maka tinggal mencari akar dari C kuadrat dikurang A kuadrat. Dan jika kamu ingin mencari nilai C, panjang sisi C, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, seperti teorema awal, sama dengan C akar dari A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, turunan inilah yang bisa kamu gunakan jika kamu ditanya berapa panjang A, atau ditanya berapa panjang B, atau ditanya berapa panjang C, dengan dua sisi diketahui. Perhatikan bahwa yang A dan B merupakan sisi siku-siku, sedangkan C adalah sisi miringnya. Mari kita lihat latihan soalnya. Nomor 1. Apakah segitiga di bawah ini siku-siku? Ada dua buah segitiga dengan panjang sisi 9, 11, dan 17, 5, 12, dan
13. Untuk menentukan apakah segitiga ini siku-siku, kamu tinggal memasukkan angka-angka ini, angka-angka atau panjang sisi-sisinya ini ke dalam teorema Pythagoras. Apakah memenuhi atau tidak? Jika memenuhi persamaan, maka segitiga dapat dinyatakan segitiga siku-siku. Mari kita coba. Yang paling kecil adalah 9. Ya, 9 kuadrat ditambah panjang kedua 11 kuadrat. Apakah sama dengan 17 kuadrat? Ya. Apakah betul? Kita cek. 9 adalah 81, ya. Ditambah 11 kuadrat adalah 121. 17 kuadrat adalah 289. Nah, coba perhatikan. 81 ditambah 121 adalah 202. 202 tidak sama dengan 289. Jadi segitiga ini kita nyatakan bukan segitiga siku-siku. Jadi saya kasih tanda bukan segitiga siku-siku. Yang ini tidak, ya, bukan segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita cek segitiga berikutnya. Kita mulai dari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 13 kuadrat. 525 ditambah 12 kuadrat adalah 144. 13 kuadrat 169. Apakah sama? 25 ditambah 144 169, berarti sama. Nah, ini segitiga ini memenuhi teorema Pythagoras. Berarti dia segitiga siku-siku. Siku-sikunya di mana? Ya, di sisi yang ini. Ya, gitu. Ya, antara 12 dan 5. Kita lanjutkan soal nomor 2. Tentukan panjang sisi miring atau hipotenusa dari segitiga di bawah ini. Perhatikan sisi miring ini. Sisi miring yang kita tidak ketahui ini. Nah, perhatikan kalau di teorema Pythagoras sisi miring adalah kodenya C, ya. Kita coba A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi C yang kita cari. Kalau C yang kita cari berarti kita bisa tulis C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan akar dari 36 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan akar dari 1296 ditambah 225, ya. Ini sama dengan akar 1521 atau 39 nilainya. Ya, jadi nilai X-nya adalah 39. Nah, kita lanjutkan soal nomor 3. Tentukan sisi yang belum diketahui. Perhatikan, sisi yang belum diketahui adalah sisi X ini. Sisi X ini merupakan sisi siku-siku, ya. Kalau kita tulis teoremanya, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi sisi siku-siku di A atau B, ya. Kita anggap saja ini X ini adalah sisi A-nya. Tulis A kuadrat sama dengan
C kuadrat min B kuadrat, atau kita tulis A sama dengan akar dari C kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, nilai A sama dengan akar dari sisi miringnya adalah sisi 2 yang bernilai 20 kuadrat dikurang 12 kuadrat sama dengan akar dari 400 dikurang 144 sama dengan akar dari 256 atau 16. Jadi nilai X ini adalah 16. Saya tulis di sini 16. Nah, untuk memudahkan mengerjakan teorema Pitagoras atau soal-soal yang berkaitan dengan Pitagoras, kamu perlu menambahkan sedikit skill untuk menghafal yang disebut triple Pitagoras. Apa itu triple Pitagoras? Triple Pitagoras adalah angka-angka yang jika dimasukkan ke dalam teorema Pitagoras, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, memenuhi persamaannya. Jika angka-angkanya berapa saja? Perhatikan. 3, 4, 5. Ya. 3 dan 4 mewakili sisi siku-siku dan 5 mewakili sisi miring. Ya, A, B, dan C-nya. Kemudian angka berapa lagi? 5, 12, 13, 8, 15, 17, 9, 40, dan 41. Tidak hanya angka ini saja, kamu bisa melihat banyak angka lain yang merupakan triple Pitagoras. Dan jangan lupa, kelipatan dari angka-angka ini juga merupakan triple Pitagoras. Misalkan, yang pertama 3, 4, dan 5. Ya, jika kamu kalikan 2 semua menjadi 6, 8, dan 10. 6, 8, dan 10 merupakan triple Pitagoras juga. 6, 8, 10. Jika kamu kalikan 3, 3 kali 3, 4 kali 3, dan 5 kali 3 menjadi 3 kali 3, 9, 3 kali 4, 12, dan 3 kali 5, 15. Bilangan-bilangan ini juga merupakan triple Pitagoras. Nah, sekarang saya tulis 10, 24, dan 16. Dari yang mana? Ya betul, dari yang 5. Perhatikan yang ini. 5, 12, 13. Jika saya kalikan 2, maka hasilnya 10, 24, dan 26. 10, 24, dan 26. Nah, silakan ya, jika kamu hafal triple Pitagoras ini, kamu akan lebih mudah mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Ya, contoh, perhatikan soal nomor 2 ya. 15 ya. 15, 36, dan 39. Ini sebenarnya untuk mencari 39 ini akan sangat mudah sekali ya. Kita tidak perlu menuliskan penjumlahan dan bentuk akar seperti ini sampai hasil 39. Kamu tinggal membagi 15 dengan 3 yaitu 5, membagi 36 dengan 3 yaitu 12. 5, 12 tentu saja di sini adalah 13. Tapi karena semua ini 36, 15 adalah hasil perkalian 3-nya, maka 13 kamu kalikan 3 menjadi 39 ini. Nah, ini langsung didapat ya. Jika kalian hafal triple
Pitagoras. Kemudian yang soal nomor 3 juga bisa begitu ya. Saya bagi 12 ini ya, dengan 4 ya, saya bagi 4, hasilnya adalah 3. Hasilnya adalah 3. Kemudian 20 saya bagi 4, hasilnya adalah 5. Nah, yang X ini adalah 3, 4, 5. Jadi 3, 4, 5 adalah triple Pitagoras. Karena semuanya tadi dibagi dengan 4, maka 4 ini saya kalikan dengan 4 sehingga hasilnya adalah 16. Seperti jawaban sebelumnya yang sudah dikerjakan. Nah, begitulah teman-teman mengenai teorem Pitagoras. Ya, yang perlu kamu ingat adalah konsepnya bahwa sisi siku-siku dari sebuah segitiga jika dijumlahkan kuadratnya maka hasilnya sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Nah, teman-teman, silakan kamu lihat lagi materi di video ini berulang-ulang agar kamu lebih mudah memahaminya. Assalamualaikum.